sedikit banyaknya tentang renang. Oke, perkenalkan, aku Nabila Alfisa dengan NIM 2308674. Dan saya Gelayan Suci dengan NIM 2308620. Dengan saya Isa Safik dengan NIM 230869192. Dengan saya Muhammad Yusya Akbar dengan NIM 230867372. Dan saya Ramadhani dengan NIM 2308624. Yaudah, dari panjang-panjang banget kita panggil aja yuk coach kita, yaitu Coach Adi. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Sehat. Jadi dulu ya. Ya. Hai Coach. Hai, semuanya gimana? Kabar hari ini? Malam. Nah, apa nih yang akan kita bahas? Ini Coach, sebelum kita mulai, kita lebih akrabnya kenalan dulu nggak sih? Iya. Langsung nih? Iya. Ya. Oke. Baik, perkenalkan ya nama Abang ya, ya. Panggilan Bang Adi boleh, Bang Wali boleh. Nama panjang ya. Adi Wali Saputra. Hai dulu nggak sih? Hai Bang Adi. Hai, Bang Adi. Bang Adi namanya. Coach Adi. Sila Bang sedikit biodata Abang dong. Iya. Iya, biar lebih mendalam kan. Oke, mulai dari mana nih? Dari asal. Oke, kalau asal Abang Abang di Kesamaan, Kecamatan Budaya, Purwokerto. Untuk sekolahnya Abang sempat mulai di Pasaman di Kecamatan Budaya. Untuk sekarang nih Bang, Abang lagi kerja apa masih kuliah gitu Bang? Kalau dalam proses saat sekarang ini, alhamdulillah, kerjanya di Padang jurusan pendidikan olahraga. Semester berapa nih Bang? Abang sedang menjalani semester 5. Statusnya apa Bang? Terus mungkin di luar Jadi bagaimana? Oh ya udah Bang, kami sekarang ini membincang tentang renang. Kalau seputar pendalaman Abang atau pengetahuan Abang tentang renang kayak mana Bang? Kali ini sharing aja. renang. Iya. Kalau abang sendiri renang ya, anda sekarang ini mungkin abang gabung di grup di atas apa? Atas mau Yang kebetulan juga ownernya namanya Bapak Dr. Ya, Bapak itu sebagai dosen bangga di kadang di desa Pencerahan. udah berapa lama sih Abang menaungi di renang ini? Kalau renang ini jujur saja ya, kalau dikaitkan dengan awal mulanya Bang renang ini mungkin belum lama, karena jujur saja di renang ini kan intinya abang aja abang masuk ke pendidikan olahraga ini kamarnya sepak bola. Oh, berarti awalnya nggak langsung dari renang Enggak, berarti? enggak. Tapi kita tahu kan di pendidikan olahraga ini tentu banyak cabur-cabur lain nih. Ya, seperti sepak bola ada, futsal ada, bola voli, bulu tangkis dan renang. Jadi dan mata kuliah kan yang cabur tadi yang menyentuh mata kuliah. Jadi kebetulan Bapak ini sedang menjelasin abang di mata kuliah renang ini. Ya, Sebelum lanjut ke materi, mau nanya sih Bang, tantangan Abang saat mengikuti di aset akuatik itu, tantangan Abang dalam
kuliah itu apa sih bang? Mungkin kalau kita ini satu-satu ya. Kalau untuk mata kuliah renang ini tentunya kan berhadapan dengan air, beda dengan olahraga lainnya yang berada di darat gitu. Khususnya di kalau renang ini kan kita berada di air, suasananya beda. Karena salah sedikit kalau panik ya bisa ya, Risikonya lebih tinggi. kalau abang sendiri mungkin untuk keberanian di dalam air kita sendiri lah laki-laki yang pada satu kampung mungkin mandi sungai kan sungai gitu. Jadi untuk ke WNP ini khususnya mata kuliah renang ini mungkin untuk keberenang sendiri sudah timbul. Tinggal lagi kita meningkatkan gimana caranya teknik dan tidak datang dan gaya bebas. Berarti itu awal mulanya dasarnya, berarti gaya dada sama gaya bebas. Gaya bebasannya itu. Memang kalau sendiri tadi seperti renang mulai dari mata kuliah renang kan lanjut ke organisasi lah sebenarnya atau kegiatan olahraga yang ada di WNP khususnya fakultas masyarakat seperti WNP Aquatic. Mana WNP Aquatic ini kemarin abang bergabung pada organisasi ini. Itu di organisasi ini banyak divisi-divisinya atau ya staff-staffnya gimana ya. Jadi abang bergabung dan juga di WNP Aquatic ini kita mengajar kita programnya mengajar murid untuk berlatih mereka pengen bisa berenang. Berarti abang masuk di organisasi ini berarti udah banyak dong anak-anak yang udah abang pegang gitu. Berarti banyak dong sifat-sifatnya kayak mana yang lebih sulit abang kayak abang ngajar kayak mana sih anak-anaknya itu? Oke. Jadi kan itu tadi setelah sebelumnya mungkin belum sampai pada jadi setelah dari tempat ini jadi kan siapa namanya tadi? Safik tadi kan bertanya yang grupnya ya tahunnya. Jadi pertanyaannya banyak. Jadi dan juga sih ada kesempatan ya tidak mau punya kesempatan. Ini abang sendiri kemarin yang dulu yang Aquatic ini yang organisasi ini abang sendiri setelah beberapa bulan lah mendorong atau gabung sama organisasi ini. Setelah itu adalah karena apa abang keluar dari kegiatan Aquatic ini. Jadi setelah Aquatic ini bubar adalah klub namanya Biasa Aquatic. Di mana Biasa Aquatic ini ownernya Bapak Petrus sendiri. Jadi kemarin abang ditawarkan sebagai pelatih dasar renang di Biasa Aquatic. Dasar. Jadi mungkin seperti yang disampaikan oleh ditanyakan sama Bill, mungkin tantangan ya atau kesulitan pada saat ini terkait murid itu sendiri ada beberapa ini tentu berbeda ya beberapa jadi tantangannya pasti berbeda-beda setiap murid berbeda-beda. Jadi untuk skala umur kan berbeda-beda. Mungkin saat menyampaikan materi terus proses pelaksananya kepada anak yang dilatih berbeda-beda gimana aktivitasnya. Jadi yang dilatih berarti di sana dituntut mengenai kesabarannya terus penilaianlah dalam melihat di mana masih kurang anaknya dan dikasih informasi atau materi yang Jadi bagaimana cara abang mengatasi orang yang kayak trauma dan kedalaman air gitu? trauma ya. Trauma sendiri kan sama dengan fobia ya, fobia kan atau ketakutan. Jadi
abang di sini mengambil dua contoh. Kadang yang ketakutan ini kan mengatasinya, tapi kan di murid ini ada keinginan ingin bisa kembali gitu, berenang gitu, atau bisa melewati tantangan. Karena dia takut kedalaman, dia harus bisa mencapainya, bisa melawan kedalaman. Terus ada juga yang memang nggak bisa gitu, itu susah. Karena kalau ada keinginan itu lebih mudah menyampaikan materi-materinya ketimbang yang tidak mau tadi. Oh iya, apakah abang pernah menghadapi anak yang seperti itu? Oke, mungkin ya kalau yang tadi kan di abang gabung dengan biasa batik ini lebih kurang 1 tahun. Saya mungkin kalau abang sendiri jujur, yang menghadapi anak itu masih minim lah, jarang. Tapi di pelatih-pelatih yang lain itu pasti ada ya. Ada. Tapi untuk sebagai kita sebagai pelatih itu kita harus menyiapkan seumpama nanti terjadi hal-hal itu pelatih di sini harus menyiapkan nanti gimana sih nanti ketika dapat murid yang fobia atau trauma dalam kedalaman dengan air, kita harus berpandai-pandai, siap siaga dapat murid yang takut. Kalau abang dalam melatih siswa tuh target apa sih yang ingin abang itu tuju gitu sama siswa tersebut? Targetnya? Mungkin ya dari sesuatu yang target ya semuanya pasti fisiknya ya pandai. Itu sebelum pandai itu ada proses-proses yang ditaati nanti menghadapi ya. Mulai dari pengenalan kita sama murid dulu, pendekatannya. Karena kalau pendekatan belum tercapai, orang murid mungkin si murid ini Beradaptasi. beradaptasi dengan air, dengan murid, dengan kan di dasar itu kan ada 2 gaya memang, ada gaya dada sama gaya beban. Menurut abang sebagai pelatih atau coach, sulitan mana sih bang antara mengajarkan gaya dada dan gaya bebas? Oke, untuk kesulitannya antara kedua gaya tersebut pasti ada kesulitan-kesulitan masih umur 3 lah, 3 tahun dan 5 tahun mungkin yang cocok kan gaya bebas karena kan anak ini kayak nendang-nendang gitu kan. Tapi kalau gaya dada kan jangan kita apa untuk kalau umur 3 dan 5 tahun itu pengenalan. Intinya kalau yang di dasar itu tahap awalnya ya bermain dengan air. Titik fokus itu melatih perkembangan anak. Itu yang saya lepas. Akan menang air. Tambah dengan alat-alat yang ada di yang banyak anak-anak. Mungkin untuk SD karena udah bisa lah kan, dan penyampaian itu sudah mulai terkait dengan baik. Bisa dada, bisa bebas. Kalau masih sendiri melakukan terhadap SD dan tempat kalau kita babang dada dada. Kalau dada dada sama, insyaallah ya bebas ini bisa jalan. Dari tadi ini ada kalau di bagian umur atas bang kayak lansia, bang atasnya kayak mana? Kalau lansia kan itu lebih ke kesehatan. Iya. Itu kesehatan ini kan kalau lansia kan biasanya banyak terus bagaimana keluhan ibu atau bapak pasien apa penyakit
terus apa yang cocok buat program latihan bisa untuk bermanfaat dengan kesehatannya. Ini ya. Ini dari mana? Kami dari Universitas Negeri Padang dengan jurusan Pendidikan Jasmani Kesehatan Rekreasi. Senior ya. Ya, kami sekarang semester 3, Bang. Berarti kita satu alma mater. Ya. Kuning ya. Jadi mungkin karena agak jarang bekerja, tapi mungkin karena kasih sesuatu. Atau abangnya yang sombong kan? Itu renang ini kan itulah sebenarnya kita harus berenang di dalam tempat kalau ini pantai kalau seandainya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dengan air kan dengan pot pasti oke lah di yang dangkal gitu. Jadi kalau keram kan bisa masih segini ya. Tapi seandainya 2 meter keram kaki panik Iya. dalam keadaan Berarti juga terpakai ya. terus ini di renang ini bukan hanya kita belajar berenang kan, tapi bagaimana juga belajar tentang gimana melihat situasi daerah di kolam. Makan. Nah, ini balik lagi ke pertanyaan siswa. Untuk cara-cara ya yang dilakukan ketika anak itu trauma. Yang pertama kita harus mendengarkan dulu gimana takutnya anak keluhannya. Keluh kesah. Keluhannya. Kan ada tadi yang kayak trauma tuh, trauma yang kayak mana? Dalam sungai kah, atau jatuh di mana kah, belang kah, jadi menimbulkan suatu trauma pada anak. Ada juga yang memang dia takut sama air, tanpa rasa fobia gitu. Itu kan kita tahu. Terus lanjutannya kita harus meyakinkan pada anak ini ketika terjadi bahwa bermain air itu enak, masih asik gitu. Nah, kalau yang trauma tadi, dimana kita harus bisa turun bersama anak tersebut di dalam air. Jangan langsung ke kedalaman yang didangkal gitu. Nah, baru bertahap. Bantu juga dengan alat-alat berenang, pelampung, ada juga yang papan-papan. Jadi kalau untuk anak yang trauma itu menyembuhkan dulu rasa traumanya tersebut. Karena kan itu bersangkutan dengan psikologi anak. Iya. Ini kalau belum juga bisa di atasnya lagi, dia masuk ke atasnya seperti psikiater yang membantu anak ini. Iya, bisa mengatasi rasa trauma. Itu sih mungkin. Tapi untuk abang sendiri menghadapi anak yang kayak yang mulai saya katakan tadi jarang. Jadi bukan tidak siap, kurang siap, harus siap. Ya kan dengan nama ini ya harus siap siaga lah. Kalau orang Oke bang, sebelum kita closing nih kan, ada nggak bang pesan-pesan yang untuk disampaikan kepada penonton kita? Ya. Bahwasannya renang itu asik loh, bersenyanya. intinya ya kalau kami seperti misalnya renangnya intinya ayo kita jaga Yes. jadi dimanapun situasinya kita condong di olahraga tersebut asikin aja nikmati apapun cabang olahraga. Ikuti alurnya Alurnya. gitu. Kalau ada nanti apa yang olahraga pasti nanti ada harapan dengan renang
Iya. Misalkan program latihan yang bisa nanti bermanfaat dengan kesehatan. Ini ya. Iya. Ini dari mana? Kami dari Universitas Negeri Padang dengan jurusan Pendidikan Jasmani Kesehatan Rekreasi. Senior ya. Iya, kami sekarang semester 3, Bang. Berarti kita satu alma mater. Ya. Kuning ya. Jadi mungkin karena agak jarang kerja, tapi mungkin karena kasih sesuatu. Atau abangnya yang sombong kan? Ini renang ini kan itulah kita harus tenang di dalam air. Yang keempat, kalau ini pantai, kalau seandainya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dengan air kan takut. Pasti oke lah di yang dangkal gitu. Jadi kalau keram kan bisa masih segini ya. Tapi seandainya 2 meter, keram kaki panik. Iya. Dalam keadaan Berarti tidak terpakai ya. terus anak ini di renang ini bukan hanya kita belajar renang kan, tapi bagaimana juga belajar tentang gimana melihat situasi daya di kolam. Makan, ya, ini balik lagi ke pertanyaan siswa. Untuk cara-cara ya yang dilakukan ketika anak itu trauma. Yang pertama, kita harus mendengarkan dulu gimana takutnya anak itu, keluhannya, Terus kesah. keluhannya. Kan ada tadi yang kayak trauma tuh, trauma yang kayak mana? Dalam sungai kah, atau jatuh di mana kah, gelang kan, jadi menimbulkan suatu trauma pada anak. Ada juga yang memang dia takut sama air, apa rasa fobia gitu. Kan kita bisa tahu. Terus lanjutannya kita harus meyakinkan pada anak ini ketika dia tadi bahwa bermain air benar, asik gitu. Nah, kalau yang trauma tadi, dimana kita harus bisa turun bersama anak tersebut di dalam air. Jangan langsung ke kedalaman yang didangkal gitu. Kita baru bertahap. Bantu juga dengan alat-alat berenang, pelampung, ada juga yang papan-papan. Jadi kalau untuk anak yang trauma tuh menyembuhkan dulu rasa traumanya tersebut. Karena kan itu bersangkutan dengan psikologi anak. Iya. Ini kalau belum juga bisa di atas anak lagi, dia ke atas jadi sedangkan yang membantu anak ini. Iya, bisa mengatasi rasa trauma. Itu sih mungkin. Tapi untuk abang sendiri menghadapi anak yang kayak yang oleh tadi jarang. Jadi ternyata tidak siap, harus siap. Nah, kan di renang ini ya harus siap-siap lah. Kalau renang Oke bang, sebelum kita closing nih kan, ada nggak bang pesan-pesan untuk Iya. disampaikan kepada penonton kita? Iya. Bahwasannya renang itu asik loh, kesemuanya. intinya ya, kalau kami seperti misalnya renang ya, artinya di air kita jaya. Yes. Jadi dimanapun situasinya, kalau kita condong di olahraga tersebut, asikin aja, nikmati apapun cara kalian. Ikuti alurnya. Alurnya. Kalau ada nanti apa yang mengharapkan, pasti nanti ada harapan dengan renang. Iya. Bisa
misalkan jangan hanya sebagai formalitas kita remah itu, jangan hanya sekedar ngambil nilai. Misalkan kali pandai dari nanti, kalau yang belum bisa, misalkan bisa. Bukannya gimana kan kalau kita di pendidikan olahraga ini kita sebenarnya tuh Iya. ini bisa, walaupun mungkin nanti prakteknya hanya sekedar bisa, usahakan di penyampaian materi kita kuasai. Semangat lah. Nah, ada lagi kok yang ditanyakan? Ada lagi sampai Jadi ini tugas dari ujian akhir akuatik. Mungkin sekian lah bincang-bincang kita malam ini. Kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih pengalamannya Abang dan pembelajaran untuk kami juga untuk kedepannya. apapun, terima kasih juga sudah bisa apa ya, ada pun nanti yang bisa di poin-poin yang sudah terjadi dengan Pak Super. Kalau yang buruknya memang Oke guys, kita akhiri bincang-bincang kita pada malam hari ini. Sampaikan kepada para penonton, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi